Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo TVRI Bengkulu. Nah, kali ini kita akan membahas tema menarik terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, dan sudah bersama dengan narasumber yang hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah bersama dengan Pak Edison selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat sore. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat kita. Alhamdulillah ya Kita sehat. harus sehat ini dalam rangka untuk persiapan launching Koperasi Merah Putih ini. Luar biasa. Jadi persiapan untuk Ya, launching harus tetap betul. sehat, tetap Sehat, semangat betul. gitu ya Pak. Ya. Terima kasih banyak sudah Ya, hadir siap. di studio TVRI Bengkulu, dan nanti kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan tema hari ini yakni Koperasi Desa Merah Putih. Nah pemirsa TVRI, berkaitan dengan tema pada hari ini yakni Koperasi Desa Merah Putih. Ada kelurahannya tambah. Gimana, Pak? Koperasi Desa- Desa dan Kelurahan Merah Putih. benar. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Nah, ini juga merupakan pembentukan koperasi atau bagian dari strategi nasional untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa secara kolektif dan juga berkelanjutan. Dan dalam konteks ini juga program ini merupakan program yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan akan kita bahas bersama seperti apa tahapan dan juga prosesnya saat ini, karena memang sebentar lagi akan segera di launching ya Pak. Saya dengar seperti itu tadi. Baik, kita kalau bicara terkait dengan Koperasi Merah Putih, ini kan sebetulnya kalau kita melihat dari beberapa program sebelumnya juga hampir sama, kalau lihat memang koperasi desa ini sudah berjalan gitu ya Pak. Nah, kita bicara terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini seperti apa Pak program ini? Boleh dijelaskan? Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini adalah cetusan dari Pak Presiden, Pak Prabowo. Ini ada impresnya, impres nomor 1 tahun 2025 di dalam hal untuk pembentukan koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ngapa ini akan dipakai impresnya? Tujuannya mulia. Satu, selama ini kan koperasi banyak di Indonesia ini, cuman masih banyak dikendalikan atau para tengkulak-tengkulak, misalnya kayak simpan pinjam, masih banyak ijon-ijon yang berjalan. Nah, makanya dengan tujuan mulia dari Pak Presiden Prabowo ini, dengan adanya impres ini, maka dengan terbentuk Koperasi Merah Putih manfaatnya ada. Saya bacakan dulu manfaatnya, tujuannya. Satu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maupun kelurahan. Yang seterusnya, menciptakan lapangan kerja. Nah, nanti bagaimana kalau ekonomi ini, koperasi ini nanti koperasi ini berjalan, emang betul-betul menjadi soko guru ekonomi yang ada di kelurahan maupun desa. Ini nanti itu akan banyak menyerap tenaga kerja. Misalnya yang tadinya banyak pemuda-pemuda yang nganggur. Misalnya sekarang kan tujuannya kan bagaimana lapangan kerja ini terbuka dengan adanya Koperasi Merah Putih. Terus nanti kita jelas satu. Udah tuh memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat. Yang tadinya kita lihat, contoh, tadinya kita untuk mendapatkan LPG yang 3 kg itu kemarin bagaimana langkanya, termasuk ada gula langkanya. Nah, dengan adanya Koperasi Merah Putih nanti akan memutus mata rantai. Istilahnya Koperasi Merah Putih itu bisa langsung berhubungan dengan Pertamina, nggak ada lagi mau melalui agen, melalui ini. Dia langsung dengan adanya Koperasi Merah Putih dia langsung. Jadi itu akan memutus. Biasanya orang beli gas sampai 20 ribu, nanti melalui koperasi barangkali hanya 17 ribu. Nah, inilah salah satu untuk memutus mata rantai itu tadi. Udah tuh
satu lagi untuk menekan harga, betul. Tadi untuk menekan harga, ini udah tuh menekan pergerakan tengkulak-tengkulak tadi. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaatnya yang istilahnya kalau Koperasi Merah Putih ini sudah terbentuk nih nanti. Ya, artinya memang dengan terbentuknya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini memang memiliki banyak sekali manfaat kita bisa didapatkan gitu ya Pak. Salah satunya tadi yang menarik adalah nanti kedepannya bisa membuka peluang kerja gitu ya, betul, untuk salah satunya anak-anak muda katakanlah di desa yang tadi pengangguran, nanti ada peluang kerja yang terbuka gitu ya. Kemudian ada penekanan harga dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini sebetulnya apa yang menjadi pembeda dengan koperasi-koperasi sebelumnya seperti disampaikan tadi, kalau memang di Indonesia ini sudah banyak sebetulnya koperasi gitu ya Pak. Ini gimana nih Pak? Nah, perbedaannya antara Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang ada. Nah, kalau Koperasi Merah Putih ini di dalam impresnya nampaknya sudah disiapkan gerai-gerai. Misalnya ada gerai sembako, ada gerai pupuk, ada klinik dan apotik. Udah tuh gerai dan macam-macam gerai yang istilahnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di desa maupun di kelurahan. Itu juga nanti gerai-gerai itu nanti seluruh pihak BUMN, para pedagang-pedagang besar itu wajib untuk menyuplai, untuk mengisi Koperasi Merah Putih tersebut. Nggak ada kata tidak. Nah, ini bukti di dalam kami persiapan launching, seluruh pihak BUMN itu udah ngubungin Koperasi Merah Putih tadi. Misalnya Dolok, kami siap beras, gula, apalagi gula dan apalagi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang untuk mengisi sembako. Begitu juga pupuk. Yang tadinya pupuk langka barangkali dengan di koperasi ada pupuk bersubsidi ada. Begitu juga LPG, begitu juga masalah apotek. Itu Kimia Farma siap untuk bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih. Itulah kemudahan-kemudahan yang ada di Koperasi Merah Putih dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang ada. Dan juga satu, permodalannya. Oke, nah ini seperti apa nih kalau kita bicara permodalannya nampaknya dari pihak perbankan udah nyiapkan. Udah nyiapkan untuk misalnya di dalam hal untuk membuka sembako nanti di pihak perbankan berapa dibutuhkan oleh koperasi, dia membuat proposal, nanti pihak perbankan akan melihat studi kelayakan. Nah, ini yang akan di-supportnya. Itulah ininya kemudahan-kemudahan ada Koperasi Merah Putih. Makanya kalau lihat untuk launching ini, makanya anggaran disiapkan nggak salah-salah, ada 5 miliar. Tapi kalau nanti untuk perbankan itu ada disiapkan 3 miliar untuk dana pinjaman untuk di setiap bank. Bank-bank ini kan bank-bank yang bank BUMN sebuah yang untuk jadi penyalur. Kebetulan Kota Bengkulu termasuk Muko-Muko itu sebagai bank penyandangnya adalah Bank Mandiri. Ada Bank Mandiri. Artinya memang tadi banyak sekali aspek-aspek gitu ya Pak yang meliputi kemudahan-kemudahan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini ya. Salah satunya tadi ada apotek, kemudian pupuk, kemudian sembako dan lain sebagainya. Ini memberikan kemudahan pastinya untuk masyarakat gitu ya Pak. Nah, kalau kita bicara tadi soal permodalan dan lain-lain, apakah ini koperasi ini juga terintegrasi nanti dengan program pemerintah, salah satunya dengan KUR gitu ya, atau kredit usaha rakyat ini seperti apa? Itu udah ada pasti itu. Sebab nanti untuk penyaluran KUR barangkali sudah melibatkan Koperasi Merah Putih. Kan Koperasi Merah Putih ini anggotanya adalah warga yang ada di kelurahan atau warga yang ada di desa. Jadi misalnya saya tinggal di Pagar Dewa, saya ingin minjam KUR, barangkali pihak perbankan itu pasti melalui Koperasi Merah Putih. Itu ada anggota lo minjam tuh kayak mana persisnya, kayak mana ininya, ini 5C-nya. Bagus nggak itu? Nah, pasti dia akan melibatkan jadi melewati dari koperasi. Termasuk juga yang akan dibikin juga, begitu juga ada bansos. Bansos dari pemerintah nanti udah diserahkan pada Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih lah yang akan ini. Jadi memang inilah yang tadi dihindari dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi, salah satunya tadi tengkulak gitu ya Pak, dengan adanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini semuanya bisa terintegrasi gitu di dalam satu koperasi itu disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu saat ini dengan target sendiri seperti apa Pak untuk koperasi yang nanti akan dibentuk, ada berapa jumlah? Kita kelurahan dan desa yang ada di Provinsi Bengkulu ini kan ada 1.513 kelurahan dan desa. Alhamdulillah per tanggal 30 Juni tadi kita udah 1%.
Jadi kita kemarin urutan ke berapa se-Indonesia tuh nggak salah urutan kelima nggak salah di se-Indonesia dalam pembentukan koperasi merah putih. Oke, per 30 Juni kemarin ini sudah rampung semua gitu ya Pak, untuk 1.513 koperasi desa. Merah putih udah terbentuk. Luar biasa. Kita akan lanjut lagi nanti berbincang setelah jeda pariwara, dan pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Brendo.